Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat menonton. Pada video kali ini di akhir pekan saya akan menganalisa pergerakan indeks untuk seminggu ke depan dan juga akan menganalisa ada 6 saham: Excel, Telkom, Isat, Main, TCPI, dan Link. Jadi langsung saja kita ke indeks pada hari Jumat ditutup turun 0,36% ke level harga 5079. Pada hari Jumat sempat juga menyentuh level tertingginya di 5110, menguji lagi resistennya dan gagal, tutup di bawah resisten dan malah turun 0,3%. Kita lihat asing hari Jumat net sell 595 miliar. Apa saja saham yang dijual asing? Ada Telkom 206 miliar, BBRI 193 miliar, BBCA 43 miliar, BMRI 26 miliar, dan kelima Indofood 26 miliar juga. Langsung saja kita ke technical index. Indeks masih bermain di bawah resistennya di 5100. Pada hari Jumat sempat menguji lagi 5110 resisten tapi gagal. Untuk kedepannya masih ada potensi ISG untuk menguji lagi 5100 atau malah minggu depan dia malah koreksi menguji support di 5000. Jadi ISG masih belum kemana-mana ya. Kalau sebelum dia breakout dari 5100 minimal tutup di 5150 baru ada perubahan ISG akan mengarah resisten terdekat di 5300 di EMA 150. Kalau itu di breakout ya arah selanjutnya ke 5500, di situ ada EMA 200. Terlihat juga MACD garis indikator biru sudah mendekati garis indikator merah dan bercat di atas 0 makin mengecil. Ini Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada XL yang pada hari kemarin turun 0,70% ke harga 2850. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal hari Jumat kemarin Excel menguji lagi dynamic supportnya EMA 200 dan EMA 20. Sempat breakdown dari 2800 ya, supportnya di 2800 tapi kemudian dibawa naik, tutup di atas EMA 20 tapi tutupnya di bawah EMA 200. Jadi kemana arah Excel untuk minggu depan? Kalau dilihat dari MACD yang sudah terbentuk dead cross dari 3 hari yang lalu, mulai dari hari Rabu, dan bercat di bawah 0 juga makin dalam atau makin ke bawah, arahnya kemana? Arah Excel akan menguji lagi level supportnya di 2800. Yang mau spekulasi buy bagaimana? Apakah ini bisa spekulasi buy untuk Excel? Bisa spekulasi buy di harga penutupan hari Jumat di 2850. Bisa cut loss di 2750 atau 2760. Bisa cut loss di situ. Kalau memang potensi Excel ini akan mengarah ke atas, kemungkinan juga dia akan rebound. Jadi nggak nyampe 2750 atau 60, itu dia akan mantul naik ke atas lagi. Jadi seperti itu untuk Excel. Dan Bapak Ibu bisa lihat 2800 itu adalah support neckline yang terbentuk dari bulan Februari tahun ini 2020 saat dia breakdown dari support 2800, dia mengarah ke bawah. Bapak Ibu bisa lihat dia turun 54%. Setelah dia turun 54%, dia rebound dan rebound sampai level tingginya di 140%. Jadi Excel masih berpotensi ke atas. Minimal dia menguji resistennya di 3000 sampai 3200. Jadi seperti itu untuk Excel. Kita lanjut ke saham kedua. Ada Telkom yang pada hari Jumat ditutup turun 1,29% ke level harga 3060. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Telkom sudah 5 hari
atau 6 hari di bawah EMA 20-nya, arahnya Telkom menguji support di 3000. Kalau 3000 di breakdown, arah selanjutnya 2800 sampai 2600. Jadi seperti itu. Kita lihat MACD juga sudah lama ya. Sudah hampir 3 minggu dead cross. Tapi Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat bar chartnya tidak ada perubahan yang signifikan. Sempat makin dalam, tapi kemudian dalam 2 minggu terakhir bar chartnya kecil di bawah 0. Walaupun kita lihat MACD makin mengarah ke bawah ya. Nih sempat melandai setelah turun dari bawah 0, kemudian melandai dan kemudian mundur. Jadi untuk Telkom minggu depan uji support dulu di 3000. Kalaupun besok bisa rebound, ya minimal harus tutup di atas 3200 ya. Minimal dia tutup di 3200, baru ada potensi mengarah ke 3400. Sebelum dia bisa mampu breakout dari 3200, arahnya ke bawah masih. Tapi menurut saya Telkom ini yang mau spekulasi buy, bisa spekulasi buy di harga penutupan kemarin. Kita buat analisa dalam lossnya sekitar 4%. Kita buat jauh aja ya, di sini aja di 2700, cut lossnya di 2900, Bapak Ibu di 5%. Potensi profitnya berapa? Kalau dia 3200, 5% ya. Seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman. Kalau mau spekulasi buy di harga penutupan kemarin, potensi loss dan profitnya sama besar. Tapi kalau dilihat dari range sideways Telkom yang terbentuk dari bulan Maret tahun ini, range sideways-nya di 3000 sampai 3400 ya. Peluang kalau di breakout 3200 ini ke 3400. Jadi bisa dikatakan Telkom ini potensi loss and profitnya ya 1:2. Dan juga masih murah Telkom. Untuk jangka panjang Telkom masih murah. Potensi juga akan balik ke harga wajarnya di 3600 sampai 4000 lah harga wajarnya. Jadi saya ambil pertengahan di 3800. Cukup menarik juga Telkom. Excel juga menarik. Satunya Indosat. Kita lanjut ke saham ISAT. ISAT pada hari Jumat ditutup naik 1,59% ke level harga 2560. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, ISAT sedang berada di resistennya di 2550. Berarti ini dia breakout karena tutup di 2560. Arahnya kemana ISAT? ISAT kalau mau mengarah ke 2800, minimal dia harus tutup dulu di 2640. Kalau masih di bawah dekat-dekat support ini, dia ada masih berpotensi menguji lagi supportnya di 2550 sampai 2480. Di situ ada EMA 200. Ya mau spekulasi buy bisa saja spekulasi buy. Kita lihat potensi sebelum kita buat bagaimana analisa potensi loss dan profitnya, kita analisa dulu. Secara MACD juga sudah terbentuk dead cross, tapi dead crossnya masih di atas 0 ya, dan masih melandai bukan mengarah ke bawah. Dan bar chart di bawah 0 juga tidak terlalu signifikan dalamnya. Jadi ada potensi lah ISAT ke atas. Dan bisa juga dikatakan ISAT sudah terkonfirmasi breakout dari dynamic resistance-nya EMA 200 karena sudah 5 candle lebih di atas. Potensi ISAT untuk seminggu ke depan menguji dulu resisten terdekatnya di 2650. Kalau itu di breakout baru ke 2800 arah ISAT. Jadi seperti itu aja untuk ISAT. Kita lanjut ke saham keempat, ada Main yang pada hari Jumat ditutup turun 1,59% ke level harga 620. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Main untuk minggu depan, Main kalau dilihat candle hari Jumat sudah menutup setengah candle hari Kamis, dan MACD garis biru sudah mendekati garis merah, dan bar chart di atas 0 makin menurun atau mengecil.
arah terdekat main menguji support di 600. Kalau itu mampu dipertahankan, dia akan kembali rebound menguji resistennya di 650. Ya, jadi seperti itu untuk main. Kalau saya melihat saya main ya, mending wait and see dulu, nggak usah spekulasi buy di daerah support ini. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman mau ya silahkan sesuaikan saja dengan trading plannya, cut loss di harga berapa. Tapi kalau saya lebih menunggu kompim tutup di 650. Kalau udah kompim tutup di 650, di 680 ada gap yang belum tertutup, di 700 juga ada EMA 150, dan di 750 juga ada gap yang belum ditutup, dan di 800 ada EMA 200. Jadi peluang main cukup bagus kalau sudah tutup di atas 650 dan tidak false breakout. Jadi setelah dia breakout, tunggu 1-2 candle, bisa buy di atas di 650. Jadi seperti itu. Kalau masih bermain di bawah 650, ya dia akan bermain di range sideway-nya di 540 atau 550, di range support sideway-nya, dan range resistance sideway-nya di 650. Jadi seperti itu untuk main. Kita lanjut ke saham TCPI. TCPI pada hari kemarin naik 6% lebih ke harga 4010. Langsung saja kita ke teknikalnya. Nah, jadi bagaimana potensi TCPI? Kalau dilihat dari chart yang saya analisa sebelumnya, ada di video nanti saya sematkan di atas, saya sudah memasang target TCPI di 3020, di 3050 waktu itu saya bilang. Ini Bapak Ibu bisa lihat setelah menyentuh 3050, bahkan dia sempat ke 3020, kemudian dia mantul dan naik tinggi. Kita lihat berapa sudah potensinya profitnya. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman spekulasi buy saat dia menyentuh ini sudah lumayan ya, udah 31-32% naik. Kemana arahnya TCPI? TCPI selama belum tutup di atas 4.300 di sini, sebelum TCPI tutup di atas 4.300 masih berpotensi ke bawah lagi ya. Jadi bisa dikatakan resisten 4.300 itu adalah resisten kunci TCPI kalau mau naik lebih tinggi lagi. Jadi hati-hati, jangan, menurut saya mending gak usah spekulasi buy di daerah sini. Bisa saja dia besok hari Senin naik, tapi bisa juga dibawa turun malah ke lower supportnya di 3.470 ini. Kalau Bapak Ibu kemarin belinya spekulasi di bawah sini, bisa saja cut lossnya kan di bawah ini. Jadi kalau udah di harga ini udah riskan ya, resikonya sangat besar. Mending wait and see dulu TCPI, nunggu di 4.300. Jadi seperti itu. Kalau udah tutup di atas ini lebih bagus TCPI untuk mengarah ke 5.300 lagi resisten sideway-nya yang terbentuk dari bulan Maret tahun ini juga. Jadi seperti itu aja untuk TCPI. Walaupun kita lihat volume mulai meningkat nih, 3 hari meningkat dari volume rata-rata harian, dan bar chart di bawah langsung mengecil dan terbentuk mengarah indikator garis biru ke atas, akan memotong garis indikator merah. Kita lihat aja hari Senin TCPI kemana arahnya. Jadi seperti itu aja untuk TCPI. Kita langsung ke saham terakhir, ada link pada hari Jumat ditutup naik 0,49% ke level harga 2040. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal link sudah strong dan trend ya, hindari dulu. Bisa mau spekulasi buy kalau sudah di sini, di 2200 ini, di situ ada EMA 20, bisa spekulasi buy di situ. Tapi kalau mau lebih aman lagi, belinya di sini. Nah,
di 2400. Jadi sesuaikan aja Bapak Ibu dan teman-teman bagaimana trading plannya atau siap dengan kondisi seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy di sini bisa-bisa saja cut lossnya ya, kalau namanya saham downtrend ya cari di mana low terendahnya dari harga ini. Ini kan dia sudah satu ya, jadi low terendahnya di, kita anggap di ini low terendahnya di 2010, ini di 2000. Bapak Ibu bisa cut loss di 1980, 2 tick dari low terendah satunya atau 3 tick dari low terendah. Bisa Bapak Ibu spekulasi seperti itu, melihat bagaimana pergerakan link, apakah mampu rebound atau malah titik cut loss Bapak Ibu buat itu malah disentuh dan link makin turun dalam. Jadi seperti itu. Dan terlihat juga MACD setelah mengarah ke bawah dan mulai melandai. Belum bagus ya untuk link. Seperti saya tadi bilang, kalau saya mending nunggu kompim tertutup di 2200 ini, saya bisa spekulasi buy, cut lossnya ya di bawah ini lagi di 2100. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan kalau channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membuat keputusan membeli, menyimpan atau menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pilih yang personal. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.